Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, di program Pintu Religi Penyuluh Agama dengan Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang bunuh diri. Bunuh diri ini merupakan hal yang atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang hari-hari ini frustasi dengan keadaan yang menimpa dirinya, tidak sanggup menerima beban yang menurut ia beban tersebut begitu berat dalam kehidupannya, sehingga ia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan mempersingkat usia umurnya dengan melakukan bunuh diri. Di Toli di tempat kami, benda tersebut, apapun yang membuat ia melakukan bunuh diri dengan benda apapun, maka benda tersebut nantilah yang akan menjadi balasannya nanti di neraka jahanam nanti. Jadi jangan kita merasa kita selamat, hadirin. Jangan merasa selamat dengan benda, mungkin benda tersebut kita lihat kecil, silet, akan tetapi silet nanti yang Allah gambarkan nanti bukanlah silet yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Justru ketika orang bunuh diri dengan apa yang dia lakukan, benda yang dia lakukan, maka benda itu akan menjadi saksi untuk menyiksa dirinya nanti. Nauzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan juga, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu. Artinya Allah ingin memberikan gambaran kepada kita. Kalau engkau dekat dengan Allah permasalahanmu, maka Allah akan berikan bentuk kasih sayangnya Allah itu jalan keluar. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan terlalu sempit berpikir. Coba engkau dekat dengan Allah dalam setiap permasalahanmu, maka insya Allah Allah akan memberikan pintu selebar-lebarnya dari permasalahan yang engkau hadapi. Cuma masalahnya terkadang kita tidak percaya dengan itu. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang bunuh diri itu terhina? Allah menyebutkan, badaroni abdi binafsihi haramsu alaihil jannah. Karena hambaku itu, kata Allah, mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Ini dalam hadis surat Bukhari ini Allah berfirman melalui hadis qudsi, badaroni abdi binafsihi haramsu alaihil jannah. Hambaku itu mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Surga Allah haramkan, itu artinya Allah meletakkan kita di neraka, dan itu akan efeknya khalidina fiha abada, akan efeknya begitu panjang. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin,
wa man syariba sama faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan minum racun, maka kelak dia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal di sana selama-lamanya. Apalagi hari ini banyak yang minum racun, racun rumput, racun pembasmi hama, dan lain sebagainya. Mereka pikir itu merupakan pelampiasan untuk mengakhiri kehidupan. Memang benar, tapi Nabi menyebutkan orang yang meninggal dengan meminum racun, maka nanti di akhirat nanti setelah ia meninggal dunia, maka dia akan meminum racun tersebut. Sedikit demi sedikit dia akan minum. Sampai kapan? Sampai dia terus sampai dia terus berenang di dalam kesengsaraan. Dia berenang dalam penuh dengan azab, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang bunuh diri akan dibalas dengan apa yang ia gunakan ketika dia hendak melakukan bunuh diri. Saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sebuah sahabat Nabi yang bernama Kuzman. Di Kuzman ini ikut berperang, bergerilya. Akan tetapi ala kulli hal, Kuzman ini mengalami cedera yang begitu parah. Akhirnya ia ditarik mundur oleh sahabat untuk tidak melanjutkan peperangan selanjutnya. Setelah beliau istirahat dirawat di rumah, ternyata lukanya itu memburuk, membuat ia tidak menahan rasa sakit sehingga ia mengambil busur panah untuk mengakhiri hidupnya. Dia memotong urat nadinya. Akhirnya dia meninggal dunia. Lantas Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tentang sahabat Kuzman ini, perjuangannya yang begitu besar dalam membela Islam, akan tapi karena perilaku yang buruk tersebut, cara yang tidak baik itu, cara yang tidak diridhai oleh Allah itu, ternyata membuat Allah tidak mengakui semua kebaikan-kebaikannya. Nabi menyebutkan tempat Kuzman itu ialah di neraka. Kenapa? Karena ia telah mendahului dirinya, hadirin. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih sehat, masih diberi kesempatan. Hiasilah diri dengan ilmu sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mengambil segala sesuatu sebagai instan, sehingga itu kita mengakhiri kehidupan kita. Padahal kehidupan setelah dunia merupakan awal kehidupan yang benar-benar amat panjang dan bersifat kekal selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.